Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Oke. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih sama Insan Indonesia, teman-teman Insan Indonesia yang udah, memberikan kesempatan, waktu, juga ruang untuk saya berbagi kisah sedikit-sedikit aja. Malam ini saya coba berbagi kisah perjalanan itu di jalur sutra, tepatnya di Xinjiang. Saya coba bagikan sedikit penggalannya aja waktu di, perayaan Idul Adha. Di Idul Kurban, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Halo teman-teman, ada yang belum berkenalan dengan saya, izinkan saya perkenalkan diri, saya Sandi Wijaya dari Mahacaraka. Saat ini saya bekerja sama dengan Sony sebagai Sony Alpha Team Indonesia, juga aktif penyelenggara tur, fotografi ke 92 negara, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti saya akan cerita lebih lanjut kenapa saya motret, kenapa saya memutuskan untuk, jalan-jalan di sekitaran jalur sutra dan kawan-kawannya lah. Nanti lengkapnya nanti saya cerita setelah ini, kurang lebih seperti itu. Oke, izinkan saya tampilkan dulu portfolio beberapa dari yang pernah saya ambil, singkat aja. Ya teman-teman, nanti juga kalau kalau ini kebetulan, saya nulis sedikit artikel untuk Alpha Universe, jadi teman-teman juga bisa lihat artikelnya tentang Mongolia, bit.ly/Mongolia Journey. Oke, jadi, orang mengenal saya itu sebagai travel photographer, tapi saya nggak, apa ya, nggak menyebut saya dirinya langsung travel photographer, tapi ya oke lah, apapun yang saya kerjakan umumnya berbau pasti jalan-jalan, seperti itu. Jadi banyak skupnya, cukup lebar. Ada kita bicara landscape, bicara konseptual, kita bicara ada arsitekturnya, ada cityscape, kita bicara juga ada, unsur manusianya di dalam. Nanti setelah ini saya jelaskan sedikit mengenai intro mengenai travel fotografi. Oke. Buat Siberia atau di Danau Baikal, teman-teman juga bisa lihat artikelnya nanti di bit.ly/Siberia Journey. Oke. Apa sih travel fotografi, teman-teman? Nah, banyak sih yang istilahnya, saat ini tuh dengan matanya turis menyebut dirinya travel photographer, padahal belum tentu. Jadi ada yang membedakan esensinya. Kalau kita lihat, sesungguhnya esensi dari travel fotografi adalah, fotografi perjalanan, subkategorinya luas sekali yang tadi saya sampaikan di awal, ada lingkungan, manusia, budaya, adat istiadat, dan sejarah. Sedangkan kalau PSA Amerika mendefinisikan fotografi perjalanan sebagai karya foto yang mampu mengekspresikan perasaan, waktu, dan tempat tertentu tanpa batasan geografis. Ya. Jadi intinya yang digarisbawahi adalah mengekspresikan perasaan, waktu, dan tempat tertentu tanpa batasan geografis. Jadi teman-teman mau ngerjain di kota sendiri pun bisa, mau keluar kota, keluar negeri pun bisa, tapi esensinya adalah ini, spirit of the place. Yang membedakan foto perjalanan atau foto travel yang berhasil atau enggak adalah bagaimana kita, eee, foto itu mempunyai jiwa, intinya seperti itu. Ini nggak bosen-bosennya saya sampaikan, karena memang ini esensinya. Bukan hanya travel fotografi itu bukan hanya jauh-jauhan kita bisa berangkat, misalnya, "Oh, saya bisa berangkat ke Siberia nih, saya bisa berangkat ke Kutub Utara, saya bisa berangkat ke bulan bahkan." Bukan itu. Tetapi esensi dari perjalanan itu sendiri yang direkam oleh kamera kita, yang direkam oleh perasaan kita, apa sih itu? Nah, itulah. Jadi foto itu ada baiknya memiliki jiwa atau soul atau apa ya, spirit of the place tadi. Jadi, karakter atau abstrak yang khas atau unik serta otentik dari sebuah tempat atau masyarakat tertentu. Jadi kalau tadi barusan saya bilang travel fotografi itu bukan hanya sekedar foto bagus, tapi bagaimana kita membalut foto itu dengan
dengan esensi dari sejarah, budaya, adat istiadat, keyakinan, bahkan cerita rakyat sekalipun. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Tanpa banyak berkata-kata, mungkin saya masuk ke bagian Silk Road. Oops. Kenapa pilih jalur sutra? Nah, ini pertanyaannya sering. Kenapa sih? Apa yang menarik di sana? Oh, sangat menarik. Jadi awal mulanya itu eh, saya senang membaca buku sejarah, buku-buku perjalanan petualang zaman dulu. Salah satunya Marco Polo. Kalau teman-teman lihat ada judul ada di sini muralnya atau mosaiknya Marco Polo itu pegang buku dia namanya Il Milione. Kadang-kadang buku Il Milione ini ditafsirkan sebagai sejuta kebohongan. Milione kan bahasa Italinya itu 1 juta gitu kan. Jadi 1 juta kebohongan. Di mana Marco Polo saat itu di zaman itu tahun 1200-an dia berkelana sampai ke Asia, dipercayainya seperti itu, sampai ke China. Dan dan perjalanannya itu membuahkan karya tulis waktu dia di penjara. Nah, jadi singkat cerita orang barat saat itu belum ada yang percaya akurasi catatan perjalanan si Marco Polo ini. Makanya disebutnya Il Milioni itu ditafsirkan 1 juta kebohongan si Marco Polo. Padahal kalau kita lihat, kalau kita menelusuri jalur sutra, apa yang disebutkan sama Marco Polo itu banyak benernya. Banyak benernya dari tempat, dari kebiasaan orang-orang tersebut, orang-orang di sepanjang jalur sutra gitu kan. Ya. Kalau kita melihat jalur sutra itu panjang sekali dari Eropa sampai ke ujungnya Asia Timur. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kurang jelas, bisa juga googling Silk Road Map, misalnya seperti itu. Di sini Marco Polo melakukan perjalanan dari kota Venice sampai ke ujungnya itu Luoyang, di ujung kanan tuh ada. Jadi dulunya ibu kota apa disebutnya ibu kota China zaman dulu. Nah, di sepanjang perjalanan inilah Marco Polo banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang unik, bertemu dengan suku-suku di Asia Tengah. Akhirnya setelah saya memegang kamera, setelah beranjak dewasa, saya mengenal namanya seorang sosok fotografer namanya Michael Yamashita. Dia itu banyak mengerjakan proyek-proyek yang memiliki nilai historis tinggi. Salah satunya Silk Road, jalur sutra. Lalu ada lagi tentang Laksamana Cheng Ho, ada lagi tentang jalur rempah, dan masih banyak lagi sebenarnya di Yamashita ini. Nah, mulai dari awalnya tadi ngelihat tekstual, bayangan saya, inspirasi saya kemana-mana nih, liar. Ya, makin terarah itu ketika ngelihat foto-fotonya dalam bentuk visual karya Michael Yamashita tadi. Ya, mulai dari bagaimana dia mengeksplorasi suku-suku di Asia Tengah, di dataran tinggi Pamir, misalkan, ya atau di Iran, di Irak, suku Kurdistan segala macam yang mana udah bukan hampir punah ya, tapi makin ke sini makin jarang kita bisa lihat kebudayaan aslinya. Jadi seperti itu. Lalu dari tahun 2004 hingga saat ini jalur sutra ini udah hampir 90% tercover oleh perjalanan saya. Saya melakukan berbelas-belas kali perjalanan, misalnya nggak langsung. Cita-cita sih pengen berkendara dari Indonesia sampai ke Eropa misalnya gitu kan. Tapi kita tunggulah, masih belum belum waktunya. Jadi selama ini saya melakukan perjalanan itu misalnya ke negara Italia, lalu ke Iran, lalu ke Turki, misalnya lalu ke Asia Tengah atau ke China. Dan dalam beberapa kali perjalanan itu berbelas-belas kali, akhirnya bisa dikatakan 90% tercover area ini. Ya. Sangat menarik kebudayaannya, makanannya, manusianya, bentang alamnya atau landscape-nya pun sangat bervariasi, beragam, sangat-sangat menarik. Jadi selain Tibet, tempat atau jalur yang salah satunya favorit
buat saya di dunia ini adalah jalur sutra. Tepatnya itu di Xinjiang. Ya. Kenapa Xinjiang? Xinjiang itu letaknya persis kalau kita teman-teman senang geografis, letaknya itu persis di Asia Tengah. Kalau disebutnya sentral dari sentral Asia atau titik tengahnya dari sentral Asia, Asia Tengah atau titik tengahnya benua Eropa dan benua Asia adalah di Xinjiang, tepatnya di kota Kashgar. Ya. Jadi eh, ini merupakan provinsi terbesar di China juga, kalau teman-teman lihat. Dan kota Kashgar di ujung kiri itu menjadi kota paling jauh dari laut. Dengan titik kota dengan titik terjauh dari laut adalah kota Kashgar di dunia. Ya. Jadi Xinjiang itu provinsinya sangat-sangat luas sekali. Bisa dikatakan 3/4 Pulau Jawa itu sama dengan satu provinsinya dia di China. Dan Xinjiang buat saya adalah melting pot. Melting pot di mana hampir seluruh suku di Asia Tengah ada di sana. Mulai dari Uighur, suku bawah aslinya gitu kan. Ya. Ada juga Mongol, ada Tatar, ada Uzbek, Tajik, Turkmen, ya, Kirgis, Kazakh, masih banyak lagi. Jadi Xinjiang ini sebagai apa ya? eh, em, yang tadi saya sebut sebagai melting pot. Kalau teman-teman kenal dengan pelajaran sejarah zaman dulu, kalau kita melihat bazar, ngedengar kata bazar atau pasar, itu awal mulanya dari sini, dari Xinjiang ini, di kota Kashgar ini. Jadi eh, cukup sangat berpengaruh, intinya seperti itu. Ya. Sampai ke makanan, kalau kita kenal apa spaghetti ya, spaghetti di Eropa itu awalnya dari Xinjiang, dibawa sama Marco Polo. Itu bukan bualan semata, tapi itu memang benar terjadi di mana di bukunya Marco Polo, di buku keduanya, dia menulis lebih berharga mie atau apa? Bukan mie-nya apa ya? Noodle dari Xinjiang dibandingkan batu rubi, ya. Jadi ketika dia dirampok di tengah-tengah jalur sutra sana, jadi dia lebih baik menyerahkan batu rubinya daripada noodle yang dia bawa, mie yang dia bawa. Akhirnya pindah ke Italia disebutlah spaghetti dengan pasta. Kalau teman-teman datang ke Xinjiang, itu kita bisa makan spaghetti atau mie kasana itu seperti seperti spaghetti dengan lebih pedas bumbunya gitu aja. Ya. Jadi kalau saya mau cerita tentang Xinjiang Jalur Sutra ini nggak selesai-selesai 1 minggu juga. Jadi ujung-ujungnya saya kayak guru sejarah nanti. Ya, seperti inilah kurang lebihnya pemandangan-pemandangan Jalur Sutra. Ini di Karakoram Highway yang menghubungkan uh, antara Xinjiang dengan Pakistan. Ya. 16 atau sekitar atau 50 kilo dari tempat ini udah perbatasan ke Pakistan. Jadi ini disebutnya dataran tinggi Pamir. Di mana teman-teman ada ngelihat bisa Gunung Kunlun, Gunung Tian Shan segala macam ada di sini semua. Dan ini salah satu di dunia itu menjadi jalur jalur sepeda petualangan sepeda terfavorit karena treknya sangat-sangat indah, kurang lebih seperti itu. Bu Dita, ada pertanyaan atau saya lanjut? Oke, kita lanjut aja. Kalau teman-teman lihat Great Wall, paling umum kan di Beijing dengan spot-spot indahnya, dengan spot-spot yang viktorial, yang bagus gitu kan. Ya. Jadi kalau teman-teman menelusuri tembok besar Cina, itu berujung terakhirnya itu sampai Xinjiang, di mana Xinjiang itu menjadi batas terakhir antara dunia Orient, dunia Timur dengan Barat. Intinya seperti itu. Ya. Jadi ini tembok terakhir, penggalan terakhirnya tembok besar Cina yang berada di Xinjiang. Ini dekat di dekat kota Taskurgan. Taskurgan itu ibaratnya itu kalau di Indonesia kota paling ujung barat, berarti Sabang. Ya di sana itu Taskurgan namanya. Begitu. Oke. Ini pemandangan kotanya seperti ini, nggak beda jauh dengan Indonesia tahun
Mungkin tahun 90 pertengahan ke 2000 lah, di mana masih banyak dokar, di mana banyak banyak, motor-motor seperti inilah kurang lebihnya gitu, oke. Ini masih tentang Xinjiang, di mana ketika ingin nyari single image, nyari foto-foto yang menarik secara visual, datanglah ke pinggiran kota ketika musim autumn. Di mana saat-saat terbaik kita melihat Xinjiang itu di autumn dan di spring. Ya. Ini yang tampil di foto ini adalah subjeknya suku Uighur di pedesaan di pinggiran kota Kashgar, kota tua. Oke. Ini ikon kotanya di mana ada patung Mao Zedong yang terbesar di China, bahkan di dunia patung terbesarnya itu ada di Kashgar. Jadi saat itu ketika revolusi di China terjadi tahun 49 sampai tahun 40-an sampai 49, Kashgar itu atau Xinjiang itu menjadi salah satu basis militer di sana. Seperti itu. Oke. Ini masjid tertua dan terbesar di China, Masjid Itkah. Bisa menampung sekitar 50.000 sampai 60.000 orang kalau nggak salah. Ya. Jadi ada satu tokoh Muslim, tokoh besar Muslim yang datang dari Persia saat itu, Apak Hoja. Akhirnya dia bermukim di Xinjiang ini dan dia mendirikan masjid namanya Itkah. Oke. Ini kegiatan hari-hari masyarakat suku Uighur di sana, di mana 98% jade atau giok, batu berharga dari yang ada di dunia itu datang dari Xinjiang. Salah satunya dari kota Hotan yang paling besar. Nah ini kalau mau beli batu giok atau meja giok ya biasanya di pasar seperti ini. Jadi mereka punya hari pasar juga. Hari Minggu biasanya itu pasar untuk hewan, hari Sabtu itu pasar untuk kebutuhan hari sehari-hari, dan hari Rabu itu pasar untuk bebatuan seperti ini. Ya. Ini masih di kota Kashgar juga. Jadi kota Kashgar itu bukan ibu kotanya Xinjiang, tetapi salah satu kota paling tua di dunia. Bahkan peradabannya kita susurin bisa sampai ke umur 4.000 sampai 5.000 Masehi. Seperti itu. 5.000 sebelum Masehi, sorry. Okay. Ini suku Tajik, di mana kita bisa menemui suku Tajik ini banyak di baratnya Xinjiang, di sekitaran Taskurgan, perbatasan menuju Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Ya. Sangat unik ketika kita datang ke Taskurgan ini kampung luar biasa kampungnya gitu loh. Jadi ini saya ambil lagi di sekolahan, lagi jam istirahat. Ini foto cukup lama, saya ambil di tahun 2004 atau 2005 ketika saya lagi ikutnya workshop Michael Yamashita di sana. Ini hari-hari suku Tajik yang ada di Xinjiang, di mana hari-hari mereka berkegiatannya itu ketika menyambut Idul Adha di beberapa daerah, mereka banyak melatunkan lagu-lagu tradisionalnya mereka, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Oke. Salah satu portret suku Tajik yang suku Tajik nomaden. Kalau kita lihat suku Tajiknya udah nggak nomaden, tapi kalau yang kebetulan saya ambil ini subjeknya ini masih suku nomaden, jadi tinggalnya di tenda, di yurts. Ketika musim dingin dia pindah, ketika musim panas juga dia pindah. Hari-hari masyarakat Xinjiang, portrait dari suku Uighur. Xinjiang bukan hanya menawarkan keindahan bagi teman-teman Muslim di sana, tapi menawarkan akulturasi budaya yang sangat baik di sana, di mana agama Buddha dan Muslim itu bisa hidup berdampingan dengan baik di sana. Salah satu contohnya dengan hadirnya banyak tempel-tempel seperti ini. Kalau teman-teman dulu pernah nonton film Sun Gokong, Journey to the West. Nah, yang dimaksud dengan Journey to the West itu bukan India sebenarnya di sana, dalam artian
Journey to the West itu going to Xinjiang sini, di mana Xinjiang saat itu tuh udah bukannya teritori manusia, istilahnya seperti itu loh teman-teman. Jadi banyak 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 sekali mitos-mitos yang terjadi mengenai yang tentang mistis yang terjadi di Xinjiang, intinya seperti itu. Ya. Di Xinjiang kita bisa lihat kalau masih juga senang Sun Gokong. Sun Gokong pernah dihukum tuh sama Buddha di Gunung Lima Jari. Nah, Huoyansan tuh ini disebutnya. Ini tempat tempat dihukumnya Sun Gokong di Xinjiang. Oke. Selain menawarkan pesona budaya, juga pasti menawarkan pemandangan yang menarik. Xinjiang ini, gurun-gurunnya. Xinjiang itu ada gurun Taklamakan, gurun terbesar kedua di dunia. Ini salah satu fotonya ketika saya set di sana. Masuk ke makanan, makanan hari-hari, snacknya seperti ini teman-teman, dimana bukan kebab. Ya. Kebab itu datangnya pun dari Xinjiang sini, ketika ketika suku Uighur itu mereka bermigrasi ke area Persia sekarang atau Konstantinopel saat itu di apa Istanbul. Ya. Jadi bahasa Uighur dengan bahasa orang Turki sekarang itu mirip-mirip karena mereka ancestornya sama. Jadi hari-hari mereka snacknya seperti ini, biasa jajanannya jam 2, jam 3 sore, makanannya seperti ini. Ini sebenarnya saya tampilin ini ingin kasih tahu bahwa sama teman-teman bahwa di sana itu ada tempat pembakaran ayam atau apa ya, roasting chicken gitu sama lamb sama kambing tertua bahkan mungkin di dunia, salah satu di dunia. Ya, disebutnya Yipak Yoli Kebab. Restoran ini udah berdiri dari tahun 900 Masehi. Sampai hari ini masih ada. Bumbunya masih sama. Tempat pembakarannya sama. Jadi Marco Polo pernah datang ke sini, Rudyard Kipling pernah mampir di sini, ya. Juga beberapa teman-teman Indonesia akhirnya pernah mampir di sini. Ya, jadi ini kebab, ibaratnya kebab paling tua. Jadi mbahnya kebab itu ada di sini. Mereka di dapurnya makan seperti ini. Mereka masuk pembakarannya langsung di tanah, di bebatuan di dalam. Kasih bumbu dan udah angkat selesai. Akhirnya makan sama roti nan. Ya. Kalau ada yang bilang roti nan ini datang dari India, no, datangnya masih dari sini juga. Jadi banyak banyak apa yang kita kenal saat ini itu berasal dari peradaban Jalur Sutra, terutama di Xinjiang, seperti itu. Kita lihat manusia-manusianya. Udah pasti nggak bakalan jauh dari Asia Tengah itu wanitanya. Wanitanya betul-betul cantik di sana. Ya, memiliki paras yang lain daripada Asia pastinya karena mereka campuran dari sana sini. Eksotis udah pasti. Cuman mereka banyak nggak mau difoto karena cukup taat mematuhi ajaran Islam, di mana ketika kita ini sebagai datang ke sana sebagai fotografer, kita perlu kalau ingin serius mendapatkan portraitnya dia yang bagus dari seorang wanita atau gadis, si subjek ini perlu menanyakan sama orang tuanya dulu atau kakak laki-lakinya dulu untuk meminta izin. Boleh nggak saya difoto sama orang lain ini? Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi cukup sulit untuk mendapatkan foto-foto portrait misalnya kalau kita lagi di jalan yang bagus, sulit. Kecuali candid seperti inilah. Oke. Xinjiang itu luas, jadi ada mulai dari gurun, dari danau terluas, lalu juga ada savana-savana seperti ini. Kalau teman-teman lihat savana yang pernah menang kompetisi-kompetisi lomba lah di luar itu kan, banyak foto-foto seperti ini datangnya dari Xinjiang ini. Ya. Dimana ketika bulan 6, bulan 5 akhir sampai bulan 7 lagi summer di sana dan savana lagi jauh-jauhnya dan banyak yang setting kuda lari seperti ini, bagus sekali di sana. Lebih seperti itu. Oke. Dengan lagi musim autumn di Xinjiang Utara sangat bagus. Pemandangan-pemandangannya luar biasa.
oke. Juga gunung-gunung tingginya, ini, Gunung Tian Shan di dataran tinggi Pamir, oke. Sedikit intermezzo aja, di mana, ini guide saya namanya Muhammad, ya. Muhammad ini suku Uighur, yang mana kalau kita kenal sekarang ini Xinjiang kalau di berita-berita atau suku Uighur lagi ditekan betul sama pemerintah Cina, ya. Saya nggak ingin bicara terlalu dalam tentang politik, tapi saya ingin kasih gambaran bahwa betapa kaum minoritas itu di China sana begitu diopres, begitu ditekan, seperti itu, ya. Eee, Muhammad ini dipenjara dengan istrinya sekitar dari 2 tahun kemarin itu dipenjara bolak-balik gitu loh. Gara-gara apa? Mereka punya punya apa, ditenggarai oleh pemerintah, punya koneksi dengan, apa namanya, Islam radikal di Asia Tengah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi, kondisinya saat ini nggak nyaman untuk datang ke sana jujurnya, ya, di mana manusianya itu nggak happy untuk difoto, nggak apa, mereka nggak lepas untuk jalan-jalan di luar gitu loh. Jadi datang ke sana itu ngelihat mereka penuh dengan beban, raut wajahnya itu penuh dengan beban, penuh dengan ketakutan, ya. Itu yang terjadi sekarang di Xinjiang di sana. Ya, terakhir ini foto saya foto ini tahun 2017 sama sama dia, lalu saya datang lagi terakhir di tahun 2019, itu baru keluar penjara. Jadi anaknya baru usia 3 tahun itu masih diambil oleh pemerintah sama semacam apa, lembaga sosialnya di sana lah. Ya diurus sama pemerintah, sedangkan, kedua orang tuanya itu dimasukkan ke dalam kayak sekolah penataran, ya, penataran kebangsaan, menunjukkan nasionalisme dan kawan-kawan lah. Intinya, cukup mengenaskan kalau kita datang ke sana saat-saat ini, oke, ya. Bangunan-bangunan suku Uighur di kota tua Kashgar mulai apa, didemolis, mulai dihancurkan, mulai digantikan dengan ruko-ruko modern walaupun arsitekturnya dibikin, ya, Cina itu paling jago membuat kayak semacam kota tua tapi dengan gaya baru gitu loh, ya. Jadi ini yang bakal terjadi. Ini yang selalu saya bilang ketika it's travel photography adalah it's now or never. Ya. Di mana, kalau nggak sekarang, jangan sama sekali gitu loh. Ya, jangan berpikir untuk, "Ah, ya udah 2 tahun lagi deh ke Xinjiang, tahun depan deh ke Xinjiang," gitu kan. Ya, udah berubah terus, berubah berubah berubah, ya. Dari pertama saya datang ke Xinjiang di awal 2000 sampai hari ini, itu perubahannya itu sangat 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 terasa, ya. Sulit untuk mendapatkan, apa, nilai-nilai visual mengenai kebudayaannya, mengenai mengenai sejarah, peradaban suku Uighur, suku-suku yang ada di sana, itu sulit sekali. Jadi kemana-mana kalau teman-teman lihat di sudut kanan itu CCTV, ya. Di manapun ini berada CCTV. Jadi, eee, nggak nyaman. Nggak nyaman itu saya merasakan ketika saya traveling ke sana itu, makin hari orang tuh makin takut. Takut untuk yang tadi saya bilang, takut untuk jalan-jalan keluar karena dengan gampang di sana polisi itu bisa memberhentikan orang lalu ngecek HP-nya. Ngecek HP-nya, kasih lihat apa aja isinya, kontak ke siapa aja gitu kan, ya. Jadi saya ada kontak dengan Muhammad ini dengan menggunakan aplikasi WeChat, ya. Karena nggak mungkin dengan aplikasi WhatsApp atau yang lain-lainnya, karena itu diblok di pemerintah Cina, ya. Jadi sebelum dia dipenjara, 3 hari sebelumnya tuh dia telepon, ya, ternyata ada telepon ke saya. Ada telepon berapa kali tapi diangkat diem, diangkat diem, diangkat diem. Jadi mereka itu ingin tahu, ya, kontaknya itu siapa aja. Jadi saya baru tahu, oh ternyata saat itu dia yang telepon itu handphonenya dipegang oleh kepolisian sana, ada seperti itu. Ya, jadi buat saya sebagai fotografer yang datang ke sana dan saya tahu awal mulanya, bukan awal mulanya lah ya, saya tahu masih bagusnya Xinjiang, itu miris ngelihatnya, ya. Tanpa sekali lagi bermaksud sara atau menyinggung ke arah politik, saya hanya melihat dari sudut pandang fotografi, itu sangat miris, ya. Di mana, eee
manusia itu bisa sedemikian dipres karena persoalan perbedaan rasial tadi. Begitulah kurang lebihnya. Oke, sedikit intermezzo. Lalu Idul Adha, mungkin saya nggak terlalu banyak bakal cerita banyak di Idul Adha ini. Toh karena penggalan ceritanya pun saya belum rampung 100%, tapi anggaplah ini sebagai foto series yang saya tampilkan, menggambarkan kondisi orang awam melihat Idul Adha di sana. Seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin saya tampilkan dulu, saya ambil video source ini dari News China TV, di YouTube juga ada sih video ini. Karena kebetulan saya hard disknya masih ada di tempat lain, jadi saya belum sempat ngorek-ngorek lebih dalam lagi. Saya tampilkan aja kondisi di mana mereka beribadah. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jadi kurang lebih secara kebiasaan adat bagaimana menjalankan prosesi Idul Adha itu sama dengan Indonesia, kurang lebih sama. Di mana masyarakat itu di sana, masyarakat Uighur atau suku-suku lainnya yang mayoritas umat Muslim itu hektik atau heboh sekali mempersiapkan prosesi Idul Adha, bagaimana dia mempersiapkan hewan kurban dan kawan-kawannya seperti itu. Yang membedakan itu mungkin ada tradisi mereka dancing atau berdansa di depan masjid, merayakan happy gitu loh. Ya, mungkin itu yang saya nggak lihat di Indonesia, mungkin seperti itu. Ya, jadi setelah foto ini mungkin saya tampilkan beberapa. Sorry sebentar, kok baterai saya habis. Bentar. Oops. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Sebentar, saya stop share dulu. Sebentar, saya stop share, saya stop video. Sebentar teman-teman, maaf. Oke, mohon maaf tadi saya kelupaan bawa charger. Siap. Boleh saya lanjutkan atau ada ini lagi? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Halo, Bu Dita.
Halo, Mas oh, Om Sandi ini, Mas Bagus ya udah ada, jadi Mas Bagus yang jadi host-nya ya. Mas Bagusnya udah hadir di sini. Mas Bagus monggo ya, Mas. Oke. Halo, halo Gun. Yes, Mas Bagus. Sebentar, boleh saya minta waktu. Ini kok chargernya. Oke. Siap. Ada pertanyaan dulu atau gimana, Mas Bagus? Dibuka untuk ke partisipannya dulu aja, Kang. Oke. Yang mau bertanya, cek di diskusikan. Saya lanjutin aja dulu deh kalau gitu ya. Oke, siap. Biar nanti sekalian sama Mas Bagus tolong di-handle aja kalau ada pertanyaan. Oke, ini Oke, siap. Oke, saya lanjutin. Ini beberapa foto yang saya ambil di pasar hewan ketika menjelang Idul Adha. 1 hari sebelum Idul Adha biasanya ramai seperti ini, di mana kebiasaan mereka itu pertama yang unik, yang lucu, ya udah pasti mungkin sama dengan kita ketika mereka memeriksa giginya, kesehatan si kambing atau domba-dombanya seperti itu loh. Ya. Lalu tradisi yang unik di sini adalah bagaimana mereka bertransaksi. Ya. Ketika bertransaksi itu duitnya itu nggak kelihatan, uangnya itu nggak kelihatan, uang itu hanya ditempel gitu loh di tangan. Ya. Transaksinya mereka seperti itu. Jadi ketika mereka sudah negosiasi segala macam bla 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 udah negosiasinya berlangsung alot lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi akhirnya mereka uangnya itu hanya diselipkan, ya sudah selesai di situ. Umumnya harga yang dijual itu mungkin sekitar 500 yuan itu mungkin 1 jutaan lah ya, 1 juta awal sampai 1,5 juta tergantung ukurannya atau beratnya, kurang lebih seperti itu. Ya, tergantung jamnya lagi. Kang, mohon Jadi maaf, menjelang belum di-share screen. Oh, belum share screen ya? Kang? Ya. Ya, belum share screen ya? Oh, mohon maaf. Share screen desktop. Oke. Tadi saya ulang deh foto ini. Udah muncul ya? Udah muncul Mas ya? Ya, oke. Sudah. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana mereka memilih domba, memilih kambing. Yang jelas mereka di sana itu ketika Idul Kurban, harga binatang itu dipatok oleh pemerintah, harga atasnya dan harga bawahnya. Jadi mereka cuma bermain di kedua batas atas dan batas bawah tersebut, gitu aja. Umumnya ketika hari H-nya berpakaiannya seperti ini, pakai jas segala macam anak-anak kecilnya. Di belakang itu kalau teman-teman bisa lihat di background-nya itu Old Kashgar, punya kota tua Kashgar. Jadi pasar-pasar seperti ini atau pergerakan dari Uighur itu juga dibatasin. Jadi Uighur tertentu yang nggak bisa pindah-pindah lokasi gitu loh. Dari Old Kashgar mereka terus di Old Kashgar, nggak boleh masuk ke kota istilahnya gitu. Kalau masuk ke kota mereka harus mempunyai izin yang jelas, kurang lebih seperti itu. Lalu ini pagi-paginya di Itkahmos dan di tahun 2017 kalau nggak salah ini. Di tahun 2017 ini udah nggak boleh motret di depannya. Jadi dan nggak boleh juga untuk para umat Islam untuk
beribadah di luar masjid. Biasanya kan kalau sholat Id itu kan kemana-mana tuh sampai depan sekali. Ya ini udah nggak boleh, hanya di dalamnya aja seperti itu. Jadi saat itu kita yang bawa kamera juga sama sekali nggak boleh mendekat, apalagi masuk. Dan ini ketika di akhir acara, ketika sudah selesai selesai ibadah sholat Id, lalu mereka potong kurban, imamnya ada yang potong kurban di belakang masjid, lalu mereka akhirnya berdansa seperti ini. Mungkin berdansa seperti ini juga kurang lebih 1-2 jam lah, dimana turis mau turis suku lokal segala macam boleh bergabung sama-sama, kurang lebih seperti itu ya. Sebelum saya masuk ke yang lain, mungkin ada, silakan kalau ada pertanyaan dulu Mas Bagus, kita potong di sini. Oke, ini pertanyaan dari saya ini Kang. Mau tanya nih, tahun berapa kira-kira Kang Sandi pertama kali itu datang ke sana, dan apa saja sih yang perlu disiapkan untuk, kalau misalkan kita kan nggak tahu tuh kondisi awal di sana itu seperti apa, kalau kita mau ke sana yang pertama kali itu seperti apa preparasinya, alatnya atau apapun yang perlu dibawa itu apa saja kan kira-kira? Saya pertama kali ke Xinjiang itu tahun 2003 Mas. Lalu untuk persiapannya, sebenarnya nggak ada kata kita nggak tahu sebenarnya. Kalau kita boleh memaksa diri dan kita harus nge-push diri kita sendiri, nggak ada istilahnya kita datang ke sana itu nggak tahu. Saat itu pun sumber-sumber walaupun sulit didapat, misalnya internet atau literatur atau yang lain-lainnya sulit, tetapi masih kita bisa mencari, bisa apa ya, bisa mencari informasi seperti apa di Xinjiang waktu pertama kali datang. Ya, membaca buku yang tadi saya bilang di awal, perbanyaklah riset. Ya, jadi nggak ada alasan datang ke sana itu nggak tahu. Apalagi dengan kondisi di tahun 2020. Ya, tinggal kita klik atau ketik beberapa keyword di Google, itu munculnya berjuta-juta artikel bahkan. Ya, atau berjuta-juta atau berpuluh-puluh ratusan video. Tinggal kita seleksi. Oh, Xinjiang itu seperti ini. Oh, Xinjiang itu seperti itu. Nah, dari situlah baru kita menganalisa peralatan yang kita dibutuhkan apa, persiapannya seperti apa, waktu terbaiknya kapan. Begitu kurang lebihnya Mas Bagus, singkatnya. Oke, siap. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan menuliskan di kolom chat atau silahkan raise hand, nanti kita open mic biar malam minggu kita ini meriah gitu. Silahkan. Tips, saya masuk ke tips. Ini udah hampir di penghujung. Oke. Get closer. Bagaimana kita berbaur? Bagaimana kita bisa mampu mendekatkan diri sama masyarakat lokal? Bukan hanya kita mampu menghasilkan karya foto yang baik. Ya. Mau apapun itu bentuknya, street fotografi lah, mau konseptual fotografi, konseptual dalam artian setting, atau mau just apa ya, bisa dikatakan apa, normal shooting, casual shooting. Baiknya kita sebagai traveler yang baik, sebagai manusia yang beradab, mungkin kita perlu mendekatkan diri kepada masyarakat lokal. Ya, jadi datang itu bukan hanya petantang-petenteng bawa kamera yang selalu saya sampaikan, tapi bagaimana kita bisa mingle, bagaimana kita bisa bergaul, bagaimana kita bisa menghargai adanya perbedaan tersebut. Mungkin begitu. Lalu tips selanjutnya masih berkenaan dengan perilaku kita sebagai fotografer. When you are in Rome, do as Romans do. Ketika kita lagi di Bali, berlakulah mungkin seperti orang Bali, atau paling enggak kita menghargai adat-adat Bali, menghargai kebudayaan yang di kita, yang tempat kita datangin. Gitu loh. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas Bagus. Jadi dalam pengalaman saya banyak hal-hal tertentu yang dimudahkan waktu di lokasi ketika saya berlaku seperti ini.
Ya, when you are in Rome, do as Romans do. Ya. Mulailah dari pakaian yang nggak terlalu mencolok, mulailah dari gerak-gerik kita atau gestur tubuh kita yang nggak terlalu mencirikan orang kota, atau yang nggak terlalu mencirikan kadang-kadang saya melihat kita membawa kamera itu seolah-olah powerful, ya. Padahal kita membawa kamera itu paling yang vulnerable. Vulnerable itu paling beresiko, bukan beresiko secara kriminal, tetapi kita itu paling dilihat orang akhirnya. Ya, bagaimana supaya kita bisa membaur tadi, bisa di luar sana itu kita bisa dianggap paling enggak ya orang sana lah, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Oke. Dan mungkin tips yang terakhir dari saya, kita udah tahu semua ini, salah satu legenda fotografer di dunia, Robert Capa. If your picture aren't good enough, then you are not close enough. Dimana bukan hanya menggunakan, jangan kita terjemahkan secara literal, menggunakan kita harus pakai lensa tele biar lebih dekat, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri lagi, bisa bikin foto itu lebih up close and personal. Intinya seperti itu. Ya. Bagaimana jarak batasan antara suku Uighur misalnya dengan suku Indonesia itu nggak ada, manusia aja dianggap. Ya. Intinya dalam traveling itu seperti itu sih. Ya. Ketika kita bawa kamera, ya berarti kita memvisualkan apa yang ada di sana. Bukan kita mengada-ngada, istilahnya seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, Mas Bagus dan teman-teman Oke, semua. terima kasih Kang Sandi, pemaparannya cukup jelas, cukup membuat kita menjadi bersemangat untuk mengikuti jejak Kang Sandi untuk sebagai seorang travel photographer. Nah, malam ini sudah ada satu penanya, yaitu dari Mbak Ida. Nah, pertanyaan tadi disinggung baru spirit saja. Selain itu, ada apa lagi yang bisa menggambarkan travel fotografi, Kang? Mas Bagus, suaranya putus-putus. Boleh diulang sekali lagi nggak? Oke. Ya, maaf. Ini pertanyaan dari Mbak Ida Kadar ya. Tadi yang disinggung baru spirit of place saja. Selain itu, ada apa lagi yang bisa menggambarkan travel fotografi? Oke. Buat saya begini, Mas Bagus dan Bu Ida Kadar. Esensinya itu spirit of the place, tapi penjabarannya itu banyak. Ya. Penjabarannya itu banyak, itu bisa dikatakan kita coba kesampingkan dulu sedikit aja masalah teknis, karena saya yakin teman-teman yang sudah memikirkan yang non teknis pasti teknisnya itu udah mulai firm dulu nih, yakin dulu nih. Ya. Banyak hal-hal non teknis tadi yang tadi saya sampaikan, di mana di awal yang berkenaannya itu misalnya dengan sejarah, ya, dengan kebudayaannya sendiri, dengan adat istiadat. Kalau ada nggak hal lain yang lebih penting lagi? Kalau dalam travel fotografi nggak ada. Ya. Pasti kalau ultimate-nya apa? Foto itu bagaimana karya foto perjalanan atau karya foto travel itu bisa menggugah orang untuk berbuat sesuatu. Ya. Kalau kita nggak mendasari foto itu dengan apa? Dengan sebuah jiwa, sebuah esensi sejarah, sebuah esensi kebudayaan, adat istiadat tertentu atau konteks tertentu kita bicara, ya, foto itu nggak ada nilainya. Walaupun sebagus apapun fotonya di gurun, wah lightingnya keren luar biasa, tuh esensinya apa? Cuman bagus aja kan? Ya, cuman bagus secara visual, bagus secara teknis, membuktikan bahwa kita ini yang berangkat ke Xinjiang lah, ke Bali lah, ke Siberia lah. Oh, Anda itu hanya jago motret, bisa motret, tapi belum bisa menghasilkan karya foto yang bisa bikin menggugah orang. Ya. Saya yakin teman-teman di sini semua rata-rata sebagian besar udah udah yakin lah, tinggal persoalan teknis atau fundamental itu penting sekali. Kita lewatin tahapan itu, kita coba korek sisi-sisi lainnya. Ya, bagaimana menghasilkan foto itu bukan hanya yang bagus semata secara visual, begitu. Jadi
menjawab sekali lagi saya pertajam untuk Bu Ida, ada nggak hal lain yang bisa lebih penting daripada spirit of the place, atau ada hal lain nggak yang perlu kita pikirkan? Yang perlu kita pikirkan adalah yang balik tadi, diri kita sendiri. Perilakunya seperti apa, intensinya bagaimana, ya. Barulah di situ paling nggak kita bisa menghasilkan foto yang bisa berbeda. Ya, berbeda itu bukan saya motret di sini, seseorang motret dari sana gitu, bukan hanya itu bedanya, tapi beda itu didasari dengan konteks, didasari dengan pengetahuan yang mendalam. Ya, kurang lebih begitu, Bu Ida dan Mas Bagus. Oke, menarik sekali ya. Jadi untuk membuat sebuah travel fotografi yang baik itu kita perlu untuk memahami dulu konten dan konteks dalam foto yang akan kita yang akan kita buat, itu ya Mas Sandi. Oke, begitu Mbak Ida, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Monggo teman-teman yang lain silahkan, yang mau bertanya silahkan menuliskan di kolom chat ya. Oke. Kita lihat di sini. Kalau dari Kang Sandi sendiri, dulu awal-awal membuat sebuah riset sebelum mengunjungi suatu daerah itu kira-kira berapa lama, Kang? Yang diperlukan apa saja untuk membuat? Tergantung apa yang mau saya cari dulu. Kalau saya bikin project kecil-kecil itu cukup banyak, cuman belum terpublish saja, belum terpublish, belum dirapikan. Ya, kalau berangkat ke satu tempat ketika kita udah punya angan-angan atau cita-cita ingin bikin satu proyek kecil atau mengangkat isu tertentu atau topik tertentu, ya itu jauh lebih mendalam dibandingkan kita hanya berangkat dengan tujuan cari single image. Itu beda. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tujuannya nyari sebuah cerita, itu berbeda dengan nyari single image. Kalau nyari single image ya istilahnya nyarilah sebagus-bagusnya di satu tempat tertentu. Tapi kalau kita cari cerita, cari konten tertentu, ya perlu kita dalemin lebih jauh lagi. Kalau mengenai waktu riset seberapa lama, mungkin bisa dikatakan secara rata-rata mungkin 2-3 bulan sih butuh lah ya. 2-3 bulan. Nggak selalu 8 jam satu hari di situ, tapi pasti selalu satu hari saya sediakan waktu mungkin 1 jam buat baca, 1 jam lagi buat catat gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman, silahkan teman-teman ya, biar malam minggu ini kita rame, kita tidak sepi. Kalau proyek pertama dari Kang Sandi sebelum ini itu gimana Kang kira-kira? Jalur Sutra ini saya banyak kan kerjain long term project Mas Bagus. Ya. Jalur Sutra ini belum beres. Ya. Yang saya angkat Idul Adha ini itu pernah saya pameran tunggal di tahun 2016 masalah 2017 di Jakarta. Ya. Belum saya kepikiran untuk bikin buku, belum saya kepikiran untuk yang lain-lainnya. Jadi ketika saya ngerjain project rata-rata cukup lama tuh karena jarak juga mungkin jauh, biaya juga ya pas-pasan, ketiga juga waktu semakin kesini semakin harus dibagi dengan banyak hal, kurang lebih lah seperti itu. Ya jadi kalau project-project lain jarang saya kerjain yang pendek Mas, seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya tadi saya nyimpen satu pertanyaan nih Kang, yang saya ingin banget tanya itu gimana sih ceritanya dulu itu Kang Sandi kok bisa tertarik atau fokus mengerjakan travel fotografi? Mengapa kok tidak fotografi yang lainnya? Padahal banyak sekali genre yang lainnya, tetapi Kang Sandi memilih travel fotografi ini dan diseriusin sampai saat ini.
Oke, begini Mas Bagus. Saya meyakini kalau one day, satu hari satu hari tertentu, seorang fotografer atau seorang seniman atau seorang yang pelaku di industri kreatif seperti ini, kita perlu eh, berada di satu pijakan kaki yang jelas, di satu pijakan batu itu yang jelas gitu loh, ya. Nggak bisa ke sana kemari. Kita bisa melihat contoh paling gampang itu dokter, Mas. Ya. Dokter umum bukan artinya eh, kastanya lebih rendah daripada dokter spesialis, ya. Dokter umum pun sangat berjasa sama dunia kesehatan di kita, ya. Dimanapun itu juga berjasa. Tapi perlu kita menspesialisasi diri sendiri ada di mana, menentukan kita tuh ada di mana, bukan menspesialisasi lah. Menspesialisasi terlalu mahal bahasanya, tapi kita perlu menentukan saya passionnya ada di mana, intinya seperti itu. Kita atau Mas atau siapapun itu baiknya juga berlaku yang sama, tapi nggak bisa disuruh-suruh orang, nggak bisa ditunjukkan sama orang, ya jalanin aja jadinya. Kalau menurut saya seperti itu. Banyak hal yang banyak saya bisa bilang kekeliruan ya. Kita mempelajari misalnya fotografer di kita di Indonesia atau saya dulu ya. Saya dulu juga mempelajari misalnya landscape, makro, modeling, wedding, apalagi street, terus saya sebut semua saya pelajari, tapi esensi fotografinya itu sendiri saya nggak pelajari, ya. Jadi kita mempelajarinya itu yang khusus, di ujungnya baru kita ngeh, oh yang umumnya itu apa? Coba balik, ya. Kita pelajarinya dulu, fotografi itu apa? Ya, apa yang mau saya dapetin dari fotografi? Nah, barulah ketika kita udah tahu fundamentalnya di sana, barulah kita khususkan dari mana. Oh ya sudah, saya senangnya di travel fotografi, fotografi perjalanan karena saya lebih banyak menyenangi budaya, sejarah gitu kan. Lalu saya senang jalan-jalan juga, saya senang melihat kebudayaan baru, ketemu orang-orang baru. Nah, ya akhirnya ketemu, tapi saya nggak serta-merta melabel diri saya dari dulu, oh saya harus menjadi seorang travel photographer gitu kan, enggak. Begitu. Yang ya perlu kita pertajam hal itu. Meninjau kembali motivasi, Mas Bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Meninjau kembali motivasi. Bagaimana, apa sih yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita cari di dunia fotografi ini, ya. Apakah prestasi? Apakah berhasil menang lomba dalam setahun 100 kali? Apakah berhasil menjual foto di Shutterstock? Atau apapun itu, ya, perlu kita gali kembali. Ya, jadi kita punya purpose yang jelas, punya tujuan yang jelas dalam menjalani hobi ini. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sehingga saya juga jadi mulai terbuka, saya harus kemana. Tadinya saya juga galau kan, wah mau kemana ini. Nah, akhirnya dari penjelasan Kang Sandi barusan, saya juga terpikirkan, oh ya, saya nanti akan seperti ini. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ini dari tadi teman-teman masih belum bertanya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya, kita akan diskusi mengenai travel fotografi malam hari ini. Nah. Halo teman-teman. Oh iya Kang, saya mau tanya lagi. Gimana Mas? Oke.
kalau dari sekian banyak perjalanan nih, apa sih di perjalanan Kang Sandi ini yang bikin Kang Sandi itu merasa paling sulit itu di mana dan bagaimana cara pemecahannya menurut versi Kang Sandi? Oke. Perjalanan paling sulit, pemecahannya bagaimana? Kalau menurut saya perjalanan begini, ketika saya sedang solo traveling, itu jarang saya menemukan perjalanan yang berat. Berat itu masalah atau apa ya, atau kendala tiba-tiba dalam perjalanan segala macam, jarang sekali saya temuin, jujurnya jarang. Ya karena saya cukup well prepare, cukup mempersiapkannya dengan matang. Walaupun saya pernah bilang kapan ya, waktu mungkin seminar-seminar seperti ini yang membahas travel fotografi, saya bilang, jadi ketika riset pun atau kita ingin mengetahui satu tempat tertentu, jangan sampai 100%. Ya. Karena kalau udah sampai 100%, nyampe sana itu kita nggak dapat elemen of surprise yang nggak ada lagi. Karena kita udah tahu segala-galanya, ibaratnya kan seperti itu. Ya. Tapi kita tinggalkan mungkin barang 25% atau 30% itu untuk dibiarkan menggantung. Biarkan kita nggak tahu dulu deh. Jadi nyampe ke sana itu masih suka ada deg-degannya, suka ada surprise-nya, seperti itu. Ya. Jadi hampir bisa dibilang ketika saya solo traveling itu jarang saya menemukan masalah, kecuali kecerobohan saya, misalnya ya ketinggalan barang lah atau ini atau itu buat saya nggak terlalu big deal. Yang berat itu ketika traveling dan ada responsibility. Ya, ketika saya bawa tour misalnya, itu udah jelas ada responsibility di sana. Jadi itu tekanannya jauh lebih besar. Ya, responsibility itulah yang dikedepankan. Jadi saya kasih contoh, tahun 2015 kita menjadi grup terakhir dari turis lah ibaratnya ya, atau pengunjung luar negeri yang berhasil memasuki area Larunggar. Larunggar itu kompleks biara di China, mendekati Tibet, yang kalau Mas Bagus lihat dan teman-teman itu yang merah semua. Di satu bukit tertentu, itu puluhan ribu rumah, merah semua. Nah, kita datang ke sana udah terplan dengan baik. Dari awal juga aman-aman aja, cuman sampai perjalanan itu tiba-tiba kita di stop. Ya. Anda nggak boleh masuk lagi, dan siapapun juga nggak boleh masuk, intinya ke area itu. Celaka nggak? Ya, ketika saya solo traveling ya saya anggap itu hal yang biasa. Tapi ketika ada responsibility di sana, berarti saya harus memecahkan itu dengan solusi yang win-win solution semua, yang nggak membahayakan, yang tetap bisa mendapatkan foto misalnya, tapi yang resikonya cukup kecil atau putar otak lah, intinya seperti itu. Akhirnya kita menemukan satu cara di mana kita harus menyuap. Akhirnya saya menyuap polisi, ya, polisi di checkpoint. Akhirnya kita bayar sebesar berapa? Hampir 10 juta lebih itu kita bayar untuk beberapa checkpoint. Ya. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu kan. Supaya kita lolos sampai sana. Kalau enggak ya mana bisa gitu kan. Ya. Jadi ya kurang lebih pemecahannya ya sifatnya lebih kreatif, tapi yang nggak membahayakan. Bahaya nggak kalau kita nyuap ketahuan? Bahaya sekali. Tapi saya yakin kan polisi itu juga nggak mau ketahuan. Kalau polisi itu ketahuan disuap, itu bisa hukum mati kalau di Cina, nggak main-main. Ya, paling kita resikonya di blacklist, dia hukum mati sama keluarganya. Ya, mana mau dia juga kan sampai ketahuan. Ya, berarti itu saya kategorikan aman. Lalu lainnya ada hal mengenai cuaca. Yang cuaca kita nggak bisa kontrol penuh. Mau ngomong apa? Sulit-sulit juga. Jadi pemecahannya ya sifatnya improvisasi di lapangan, ya. Jangan panik, intinya seperti itu. Pasti ada jalan keluarnya, mau gimana juga. Kurang lebih seperti itu, Mas Bagus. Oke, siap. Terima kasih.
Oke, saya juga menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Kita juga ngobrol-ngobrol santai malam ini ya. Mohon maaf Kang, tadi saya ada sedikit keterlambatan, tapi alhamdulillah tadi nyampe rumah terlambat 10 menit kira-kira tadi untuk masuk Wah, ke siap, rumah. Mas. Oh ya, teman-teman silakan kalau ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Tadi Mbak Dita juga izin karena ada ibunya yang datang, jadi ini dia tidak keluar dari Zoom, tetapi dia cuma izin ke belakang sebentar ngurusin ibunya. Oke, Siap, silakan. ini ada dari Mas Gatot. Kapan Oh, membara Mas ke Gatu. Asia Oh, ada Tenggara? Mas Gatu di sini. Suhu saya itu. Oke, kita coba Kapan open mic mengembara ke Asia dulu. Tengah, kabar-kabar. Tahun depan, Mas Gatu. Ayo. Banyak sebenarnya bisa dikerjain di Asia Tengah. Banyak sekali. Mungkin itu kalau kita bicara kita kenal Mas Gatu itu sebagai street photographer, atau kalau terakhir beliau itu ngisi di Mahacaraka Academia itu documentary on the street, itu kan project on the street misalnya. Ya. Nah itu lahannya Mas Gatu ada di sana tuh di Asia Tengah, luar biasa itu. Kalau dieksplorasi di Asia Tengah sangat-sangat menarik. Nanti saya kontak Mas Gatu, tenang. Oke, ini tadi saya mencoba open mic untuk Mas Gatu, tapi beliaunya mute lagi. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sambil kita ngopi-ngopi santai, ngobrol santai. Kalau dari penjelasannya Mas tadi, dari awal sampai akhir itu di situ masalah paling kompleksnya itu ada di mana, Kak? Masalah apa nih, Mas? Jadi gini, pada saat di lapangan nih kita terkendala apa sesuatu. Nah, di antara perjalanan yang Mas paparkan hari ini itu apa kendalanya yang paling sulit di sana? Kita bicara di Xinjiang ya. Kita bicara di Ya. di Xinjiang ini. Itu akses kita memotret di sana. Bisa kok, gampang, kita tinggal berangkat, beli tiket gitu kan, dengan kondisi normal kita bisa berangkat ke sana kapan aja, bisa. Tapi untuk kita belusukan ke dalam-dalamnya itu kalau nggak ada akses sulit. Kendalanya di situ. Karena kita orang luar, Mas, itu kan gini Mas Bagus. Kalau di China yang ada namanya autonomous region itu berarti daerahnya daerah konflik. Bukan konflik perang atau gimana, tapi daerah itu memiliki potensi konflik, intinya seperti itu. Contohnya di China itu Tibet, Xinjiang ini, ya, yang mana buat fotografer seperti saya ini, saya menilai dua daerah itu memang sangat-sangat eksotis. Nah, dan kendalanya apa? Akses sudah jelas tadi saya paparkan. Jadi kalau kita mau belusukan, kita sebagai orang luar itu masuk ke kota tuanya gitu kan, kompleks pemukiman kota tuanya, di mana masyarakat suku Uighur yang mayoritas di sana itu kita nggak serta-merta kita tinggal datang ke sana. Ya. Kita perlu ada izin tertulis yang diajukan sama travel agent, masukin ketembusannya ke kantor polisi, ya. Polisi istilahnya Kapolda Kasgar lah gitu kan, Kapolda Kasgar. Nanti Polda Kasgar ini pindahin lagi, tembusin lagi suratnya ke Polsek di mana kota tua Kasgar. Nah, kendalanya di situ. Dan selain akses, kendalanya adalah ya tadi apa yang tadi saya paparkan ketika saya presentasi, di mana manusianya di sana, individunya udah nggak nyaman, posisinya udah nggak nyaman hidupnya. Ya, bagaimana dia mau bergaul dengan orang luar dengan nyaman? Ya, bagaimana mau bisa berinteraksi dengan turis? Nggak mau dia, merasa antipati duluan. Itu yang terjadi, itu yang problem utamanya. Kalau masalah akses ya oke, nomor satu itu bisa clear kalau kita pilih agent yang jelas. Ya. Nomor dua ini yang nggak pernah bisa selesai. Sedangkan kalau saya datang ke sana orangnya cuek-cuek aja, diajak ngobrol nggak mau, diajak di foto
makin takut gitu kan, buat apa kita datang ke sana? Ya, kecuali kita punya satu isu tertentu yang ingin diangkat. Mungkin kita ingin sebagai travel documentary, sebagai ya mungkin travel documentary tapi yang menjurusnya lebih ke essay kali gitu kan, yang lebih mengangkat konten yang faktual, yang aktual, itu bisa. Ya, datang ke sana, kita ngerjain project, ngelihat suku Uighur itu yang begitu tertekannya segala macam, tapi kalau kita datang ke sana dan mengerjakan project seperti itu, berarti kita perlu memposisikan diri juga berbeda, bukannya amatir berarti dalam konteksnya profesional kita datang ke sana. Seperti itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Andrianto. Nah, ini kira-kira untuk ke Xinjiang ini membutuhkan dana sampai berapa Nggak saat ini? mahal, ke Xinjiang nggak mahal, tergantung durasi. Ya. Kalau biasa saya umumnya bikin itu dua minggu mungkin berkisaran 30-an. Yang mahal itu tiket domestiknya mereka karena jauh-jauh. Ya. Dari itu udah ibaratnya benar-benar Asia Tengah aja. Jadi kalau bisa dibilang ya tiketnya yang mahal, bukannya biaya perjalanan di sana yang mahal. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai ya malam ini. Nah. Kalau menurut Kang Sandi sendiri nih, tadi kan menjelaskan ada proyek yang sudah selesai, ada juga yang belum selesai. Nah, kira-kira seperti apa sih Kang kriteria bisa dikatakan selesai, bisa dikatakan enggak? Itu apa sih yang harus dicatat bagi kalau misalkan kita kepingin belajar menjadi seorang travel photographer seperti Kang Sandi? Sebenarnya gini, Mas Bagus, seorang travel photographer nggak selalu harus punya project. Nggak selalu harus punya project. Nggak ada yang mengharuskan seorang travel photographer atau yang bergelut di fotografi perjalanan harus punya project, nggak selalu. Tapi memang alangkah baiknya kita punya, entah itu project kecil, project ya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, misalnya kan seperti itu. Ya, mungkin ini bisa saya bagikan juga sama teman-teman. Jadi ini salah satu kesalahan yang saya buat, di mana project yang saya pengen jalanin, yang saya pilih itu project jangka panjang semua, ya, yang mana tolak ukur hasil karyanya itu nanti jauh ke depan yang baru bisa kita lihat, ya, nggak serta merta kita bisa melihat dalam 3 bulan kerjain selesai, setengah tahun kita kerjain selesai, misalnya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya dari seorang travel photographer itu yang tadi saya bilang bukan dituntut harus punya project, tetapi alangkah baiknya kita bisa mengembangkan pola pikir kita untuk ke arah yang lebih bukan hanya single image oriented gitu loh. Bukan datang sejauh itu ke Xinjiang atau ke Bali atau ke Jogja sekalipun hanya mencari satu foto terbaik. Rata-rata orang tuh seperti itu, Mas Bagus, ya. Datang ke satu tempat itu ingin mencari satu foto terbaik luar biasa yang nggak ada yang bisa ngalahinnya. Bukan begitu kalau ukurnya. Ya. Jadi justru dengan kita banyak melihat dengan durasi yang panjang yang mencukupi menurut saya, kita bisa memperlebar kacamata kita, memperluas kacamata kita. Ya. Kita belajar lebih sensitif sama lingkungan, intinya seperti itu, sama tempat yang kita datangin. Nah, kalau tadi Mas Bagus menanyakan tahu dari mana ini udah cukup atau belum, sebenarnya bukan fotografer tugasnya yang menentukan itu. Tugas fotografer ya motret aja terus, ya. Makanya di situ dibutuhkanlah seorang kurator atau kalau kurator dalam konteks pameran atau editor dalam konteks buku, ya, di mana antara dua orang inilah yang bisa bilang oke, Anda fotonya cukup, Anda fotonya masih kurang ini, kurang itu. Ya, kita sendiri yang menentukan. Kalau saya sendiri menentukan nggak beres-beres Mas nanti, soalnya perfect pasti pengennya fotografer,
ya. Wah kurang Iya, ini benar. kurang ini kurang ini gitu kan. Makin panjang, yang tadinya 1 tahun bisa jadi 10 tahun nanti ujung-ujungnya. Ya, Mm-mm. Betul, betul. begitu. Jadi bukan Kalau misalkan ranah kita menurut saya sebatas berkarya, sebatas menghasilkan karya foto yang baik sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai yang kita mau, ya kita serahkan tugas selanjutnya sama sang kurator atau sang editor tadi. oke. Kalau menurut Kang Sandi sendiri itu eh, tugas dari mereka itu tugas terberat apa sih Kang yang diberikan sama seorang kurator atau seorang editor itu kepada Kang Sandi sehingga membuat sebuah proyek itu menjadi semakin berlama-lama, harusnya misalkan bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan atau 2 bulan atau 1 tahun, itu menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu apa yang menyebabkan seperti itu Kang menurut pengalaman Kang Sandi? Saya jujurnya belum pernah punya pengalaman seperti itu. Karena saya selalu mengerjakan proyek kecil untuk misalnya untuk majalah, untuk airlines tertentu, atau dulu saya mengerjakan semacam artikel travelog gitu kan, just sesimpel itu. Itu hanya berpengaruh yang bikin bolak-balik sana sini itu utamanya apa? Kalau kalau untuk majalah misalnya yang saya mampu utarakan itu hanya pengaruh layout, ya. Oh, layout yang diinginin seperti ini dan ini, misalnya. Ya, tapi kalau kita dalam konteksnya berpameran atau bikin buku, itu saya yakin jauh lebih kompleks, ya. Karena eh, bukan hanya layout aja yang dipikirin, bukan hanya apa? Bukan hanya adanya benang merah atau sebuah benang merah tertentu dalam rangkaian karya foto atau enggak. Ya bukan hanya itu. Yang membuat berlarut-larut itu apa? Ya banyak hal, Mas. Kalau menurut saya dalam pengalaman saya yang pernah saya kerjakan, kalau kita solo karir terus, indie seperti saya ini, ya nggak akan pernah selesai sampai kapan-kapan juga. Ya, yang tadi saya bilang karena saya maunya banyak, ya yang belum tentu harus saya kerjakan itu. Misalnya saya ke Xinjiang ngerjain A pengennya, tiba-tiba di sana ada A.1, ya saya kerjain juga. A.2 saya juga pengen, A.3 saya juga pengen. Kan ngelebar kemana-mana, ya balikin lagi. Kalau adanya yang namanya kurator dan editor tadi, mungkin itu yang membantu kita untuk menentukan arahnya. Sekaligus dia yang penyambung lidah kita nih sama publik nanti. Kan seperti itu. Oke, mantap. Oke, monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau misalkan nih, saya membalik posisinya. Nah, saya membalik posisinya di mana Kang Sandi sebagai seorang editor atau seorang kurator. Nah, bagaimana Kang Sandi memberikan tugas kepada kita seorang travel photographer? Jadi dasarnya apa? Maksudku dimulai dari mana memberikan tugas itu? Apakah dari memotret budayanya dulu kah? Atau memotret lingkungannya dulu kah? Atau dari mana dulu Kang? Misalkan seperti itu. Hal ini saya nggak bisa jawab, Mas. Karena saya nggak mau memposisikan diri saya sebagai kurator, saya juga nggak mau memposisikan diri saya sebagai editor. Saya pengennya saya itu fotografer. Oke, Jadi siap. itu menurut saya dunia yang berbeda. Kuratorial, editorial itu dunia yang berbeda. Yang mana perlu adanya pendidikan khusus, ya. Kalau nggak juga ada pelatihan khusus, ada pendalaman lagi, ya. Eh, nggak selalu fotografer yang berpengalaman mampu menjadi kurator yang bijak atau editor yang mumpuni, nggak selalu, ya. Perlu didasari juga keilmuan penunjang lainnya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya nggak ingin memposisikan diri saya sebagai editor maupun kurator, jadi saya fotografer, ya. Tugas saya apa? Motret apa yang menurut saya bagus, yang menurut saya ingin saya foto, ya saya foto, ya. Biarlah tugasnya mereka dijalanin, mungkin kalau dalam case-nya saya sama orang lain aja gitu. Tapi Oke. perlu kita bisa mengkritisi. Sebagai fotografer, kita perlu bisa self kritik, ya, otokritik. Itu perlu.
bagaimana kita mengkritisi karya diri kita sendiri. Ya, itu perlu kalau menurut saya. Jadi sebelum kita bertemu atau mencari chemistry dengan seseorang kurator atau editor, baiknya kita mampu self kritik dulu. Sejauh gimana saya? Ya, apakah betul ini yang foto yang saya mau cari? Ya, apakah secara visual sudah terpenuhi, secara konten sudah saya puas, misalkan? Ya, mungkin tolak ukurnya di situ dulu. Tapi kalau secara dalam konteksnya fotografer begitu. Tapi kalau dalam konteks kuratorial, saya pikir itu jauh lebih kompleks lagi dan saya sempat mempelajari sedikit-sedikit, tetapi bukan ranah saya untuk berbicara kali ini. Oke. Oh ya Kang, pertanyaan saya yang terakhir nih. Ya, selama Kang Sandi mengerjakan proyek-proyek yang banyak, nah ini pernah nggak sih Kang Sandi itu merasa satu titik di mana Kang Sandi ini merasa jenuh terhadap sebuah proyek? Nah itu terus bagaimana cara Kang Sandi ini untuk membalik keadaan yang menyenangkan dan jadi lancar lagi ya seperti itu? Oke. Jujurnya dalam hati kecil saya belum pernah merasakan yang namanya mati gaya. Atau, aduh nggak pengen motret nih. Ya, tapi makin ke sini, beberapa teman-teman saya, termasuk orang terdekat saya, cewek saya sendiri, ya, dia bilang, saya tuh saat ini nih ya, bisa dibilang interest untuk fotografinya berkurang. Ya. Saya nggak berani menyimpulkan diri saya sendiri. Orang lainlah yang lebih memiliki ruang lebih luas lagi, lebih clear lagi melihat saya atau melihat Mas Bagus. Mas Bagus juga nggak mungkin bisa self kritik langsung secara gamblang. Oh, Mas Bagus tuh begini. Ya. Tapi saat inilah mungkin bisa dibilang menjadi titik nadir saya nih, ya. Bukan karena COVID-19, tapi di mana saya harus menentukan kembali kompasnya saya mau bawa kemana. Ya. Saya mau pergi ke barat, mau pergi ke timur, ke utara, atau ke selatan, atau bahkan ke barat daya atau ke tenggara. Ya. Itu pasti dialamin sama semua fotografer saya rasa. Ya. Di mana adjusting arah. Bukan hilang interest sebenarnya, adjusting arah. Dan kenapa kita perlu adjusting? Kita nggak bisa terlalu lama ada di zona nyaman, Mas Bagus. Kadang kita ini jadi ngomong kemana-mana nih jadinya nih. Tapi pertanyaannya, ya oke. Kita perlu adjusting itu apa sih yang sesungguhnya yang mau kita kerjakan? Ya, kita coba menarik kembali benang merah yang ada di kepala kita. Oh, saya tuh mau ngerjain ini nih sebenarnya. Ya udah kerjain. Nah, masalahnya memulai itu langkah pertama itu pasti yang sulit. Kalau udah kedua, ketiga, keempat, kelima mah ya makin mudah lah gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, termasuk untuk diri saya sendiri, ya kalau kata Kang Andang, guru saya, Andang Iskandar di Bandung, dia selalu bilang tetaplah gelisah gitu loh. Gelisah itu tetap mempertanyakan, tetap apa sih? Mempertanyakan kembali motivasi, meninjau kembali motivasi, ya. Mempertanyakan kembali apa sih sesungguhnya yang saya mau cari. Itu perlu sekali, Mas. Adjusting arah kompas itu, arah mata angin itu perlu. Ya. Kalau kita stuck di sini terus di posisi ini, nggak berkembang kemana-mana, ya kita nggak kemana-mana juga, ya. Dan itu bukan menjadi seorang pelaku seni atau pelaku industri kreatif yang bertanggung jawab kalau menurut saya. Jadi kita sebagai pelaku pelaku seni dalam industri kreatif lah, dalam konteksnya seperti itu, kita terus harus bergerak itu bukan bergerak maju tapi bergerak naik. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau penjelasannya mantap. Oh ya, Kang, ini saya membuka di channel YouTube. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang menyimak di YouTube Live ya. Jadi dari Mbak Fani Haryadi, ini Mbak Thomas ini.
Selamat malam, Ko Sandi. Izin bertanya, pentingkah caption yang mendalam yang menjelaskan sebuah foto atau biarkan foto yang berbicara? Terima kasih. Nah, itu jadi seperti ini kan. Kalau misalkan kita mau bikin foto story, nah jadi saya tambahin ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin foto story nih, nah itu perlu nggak sih kita membuat sebuah keterangan yang panjang kayak misalkan kayak kayak apa ya, misalkan seperti kita bikin caption-caption apa gitu yang menunjang foto itu sendiri, atau biarkanlah pemirsa itu yang menganalisis sebuah foto sehingga dari foto itu bisa menjelaskan, intinya seperti itu. Kalau dalam konteks kita bikin karya, kalau tadi Mas langsung mempertajam ke area foto story, mungkin kalau buat saya sendiri nih Mas, saya lebih menyukai saya membuat satu prolog di awal, mungkin itu bukan kata sambutan apa ya, artist intention yang menyampaikan maksud dan tujuan saya membuat series karya tersebut atau saya menampilkan rangkaian karya tersebut. Lalu saya biarkan foto itu bukan menggantung, saya biarkan foto itu tanpa adanya caption. Saya nggak mau. Saya nggak mau memperjelas isi foto itu, biarkan orang melihat foto itu dengan tafsiran mereka masing-masing. Saya ingin memberi ruang untuk penonton atau audiens atau orang yang melihat foto tersebut supaya apa ya? Ya memberi ruang supaya lebih luas lagi aja pemikirannya mereka. Ya mereka mau memikirkannya A atau B atau C atau D atau E atau F ya silahkan. Ya, tapi yang jelas artis intention secara keseluruhan ada di depan. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau kita bicara konteksnya single image, perlu nggak perlu juga. Ya, masalahnya tuh kadang-kadang kita mix, kita campur adukan kebutuhan lomba foto, kasih judul, kasih caption, kasih ini, lalu dengan apa? Dengan dicampur adukan dengan isi kepala kita yang sesungguhnya mungkin kadang-kadang berlawanan. Ya. Kalau saya sendiri untuk single image saya kasih. Misalnya saya upload di Instagram atau saya upload di mana lah gitu, saya kasih caption penunjang yang nggak selalu apa ya, gini loh, kadang-kadang ya judul, kalau kita ngomong caption atau description atau judul sekalipun kadang-kadang lebay gitu loh, yang kalau boleh sedikit saya curhat gitu kan ya, foto orang lagi manggul makanan kayak apa, atau dia sedang bekerja tertentu, dikasih judul memanggul asa, mencari asa. Ya, itu terlalu lebay kalau menurut saya ya. Jadi atau di Parangtritis gitu kan. Ya, romansa senja di pantai Parangtritis itu kan nggak lucu gitu loh kalau menurut saya jujurnya. Keren, biarkan belajar melihat signs signifier, PR literasi visual yang memang kayaknya masih perlu perjalanan yang lebih lama lagi di Indonesia. Setuju Mas Gatu, nanti saya coba ngomong sedikit. Jadi ya kadang-kadang yang saya bilang itu kita terlalu terlalu lebay dalam memberi judul, memberi caption gitu kan. Kalau saya memberi caption, apa yang ingin saya sampaikan, saya coba apa yang ada terjadi di sana yang nggak terlihat jujurnya, yang nggak selalu terlihat, saya kasih informasi sedikit tambahan ya. Misalnya suku Nenets di Siberia, dia tinggal di suhu minus 50, tempat tinggal namanya Cham gitu kan ya, ya sudah, sisanya mereka lihat aja sendiri itu ada apa di sana gitu kan. Mereka belajar juga kreatif, belajar juga lebih kritis. Oh, masa suku Nenets kayak gini sih? Mereka akhirnya mau nggak mau kan googling sendiri. Kalau kita suapin 100% sampai semuanya kita kasih tahu, lalu buat apa ada foto? Ya kan? Seperti itu. Nah, ya kadang-kadang jadi saya lebih menyenangin, saya sangat setuju barusan Mas Gatu bilang apa, spektator biarkan belajar melihat sign, signified dan signifier, penanda gitu kan. Ya sudah gitu. Secara nggak langsung kita mengkomposisikan sebuah frame tertentu, kita punya maksud dan tujuan tersendiri ya.
Bahkan kalau orang yang mungkin levelnya di atas saya jauh gitu kan, ada simbologi di sana, ada menyampaikan pesannya itu ada encoding gitu loh. Ya, ada kode-kode tertentu yang memang harus dibaca sama publik. Ya. Dan ya biarkanlah itu menjadi eh, ruang terbuka untuk ditafsirkan orang. Ya. Sama seperti kita nonton Da Vinci Code, Mas, atau film-film Hollywood lainnya gitu kan. Ya, orang itu kan interpretasinya liar sekali. Ya, coba dikasih tahu plotnya dari awal. Mana ada yang mau nonton itu Robert Langdon di Da Vinci Code gitu kan? Ya udah tahu plotnya seperti itu. Ya udah tahu klimaksnya nanti anti klimaksnya gimana. Ya udah nggak seru lagi. Seperti itu. Nah, tapi apakah Kang Sandi sendiri itu nggak takut kalau misalkan sebuah foto itu ditafsirkan sama seseorang dan itu tafsirannya menjadi salah, Kang? Itu bagaimana? Ya, saya nggak berpikir ke arah sana terlalu banyak. Karena foto-foto saya umumnya polosan dalam tanda kutip, ya bermain. Kalau yang Mas Gatu bilang tadi apa penanda segala macam, itu pun nggak terlalu banyak. Saya masih bermain polos. Tetapi kalau kita dalam konteksnya misalnya Agan Harahap yang kemarin sempat mampir di Akademia, nah ini beliau ini kan jadi gamang sendiri ya, menyebutkan bahwa bangsa Indonesia itu nggak waras. Ya. Ini lagi sibuk nih, mohon maaf sekali lagi teman-teman dan Mas Bagus semua. Saya harus sedikit menyinggung satu topik yang berkenaan sama politik gitu kan intinya. Ya. Lagi heboh-hebohnya PKI kemarin ini. Ya. Terus Agan dengan jahilnya, Agan Harahap dia bikin ikan koi yang ada logo komunis, logo PKI-nya. Ya. Palu Arit. Nah, terus itu ditafsirkan sama orang, wah bener ini ikan harus ditangkap. Ya, kan gelo. Ya, bisa dibilang itu bangsa kita nggak waras, nggak bisa melihat penanda, pertanda, itu tuh nggak bisa, literasi visualnya dodol, memang. Ya, kalau tadi Mas Gatu bilang lagi, pekerjaan KPR kita masih panjang, ya waduh, bukan panjang sekali, saya juga nggak ngerti kok bisa ikan yang bikinan si Agan Harahap ini harus ditangkap dan bisa jadi seheboh itu. Ya, jadi menandakan bahwa kita itu melihat apa yang mau kita lihat. Ya, berhenti di situ, nggak bisa lihat yang lain-lain. Orang-orang kita itu seperti itu. Ya. Semoga dengan banyaknya fotografer, dengan adanya Insan Indonesia, dengan adanya institusi-institusi lain, fotografi Indonesia paling enggak beranjak lebih dewasa. Beranjak lebih memikirkan bukan hanya keindahan visual, bukan hanya tampilan visual, bukan hanya saya bisa berangkat ke sana, saya pernah bikin buku ini, buku itu, bukan. Tetapi dari foto itulah apa yang bisa kamu menggugah orang, apa yang bisa kita ubah mindset orang, ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti lebih ke bagaimana cara kita itu biar foto kita ini bisa memberikan pesan yang bermakna pada orang, itu ya, Kang? Ya kalau saya sih, kalau saya lagi motret landscape ya saya nggak pesan, nggak memikirkan pesan landscape-nya apa, tapi apa ya, saya lebih memotret itu mungkin kalau bahasa utopianya itu, saya memotret itu ya dengan kita memotret baiknya dengan rasa gitu loh, nggak usah dengan ego, nggak usah dengan logik gitu loh, ya dengan rasa aja apa yang kita mau sampaikan ya tulis aja di situ, tulisnya tuh pakai foto gitu loh, begitu aja. Nanti orang yang menilai ya keindahan tulisan itu, keindahan orang melihat Aji Prosidi, orang melihat W.S. Rendra itu dari keindahan dia bertutur bahasa, ya. Ya fotografer berarti dinilai bagaimana dia bisa keindahan foto itu bisa dilihat dari bagaimana dia menyisipkan pesan-pesan dia dalam visual, seperti itu aja. Sesimpel itu kok. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agung Kris Primandoyo. Nah, Kak Sandi, pernah ada yang nanya nggak kok fotonya di luar negeri terus? Jawabannya apa kira-kira? Padahal foto di Indonesia juga sering banget. Monggo, silahkan Kang. Ya,
Ya sering sekali lah, sering sekali. Bahkan di apa? Ada yang ngomong tuh saya nggak, ada yang ngomong itu saya nggak nasionalis, gitu kan? Wah, Sandi mah nggak nasionalis, motretnya di luar negeri aja, deh. Bukankah Sandi nggak nasionalis, tapi ya kalau memang saya punya senangnya di luar negeri mau ngomong apa, ya. Di Indonesia motret banyak, saya juga ya sebelum saya ke luar negeri juga saya pasti motret di Indonesia, dan di sela-sela waktu pun saya pasti motret di Indonesia. Tinggal belum mungkin saya melahirkan karya yang dapat dijadikan satu tonggak saya tuh motret di Indonesia. Nah, motretnya itu Mas intinya. Kalau menurut saya mungkin jadi bukan hanya menjadi disebut hebat atau disebut mahir dalam berfotografi, ya. Tapi apakah karya foto kita mampu menjadi jejak visual dari seorang Bagus, dari seorang Gatu, dari seorang Mas Agung Kris, dari seorang Sandi Wijaya. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah karya foto kita bisa menjadi tonggak jejak visual itu tadi? Begitu. Oke, bagaimana? Sampun terjawab Pak Agung. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri mungkin ada satu pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, karena ini sudah jam 9, ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum saya tutup ya, oh ya, ini Kang, kita dari Insan Indonesia belum memperkenalkan diri tadi. Jadi Insan Indonesia itu teman-teman dia itu dibuat pada tahun 2016. Nah, itu kami membuat Insan Indonesia ini itu berlatar belakang dari kesamaan untuk memotret human. Nah, jadi baik itu human street, human concept ataupun yang lainnya, yang penting konten human. Nah, begitu. Terus mungkin di sini juga ada pesan ya, karena kita juga disponsori oleh channel Berkah Usaha Multimedia, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang hari ini tidak sempat gabung ataupun terlambat gabung, kita masih punya live recordnya di channel Berkah Usaha Multimedia. Nah, di sana juga tidak hanya channel kita malam hari ini, tetapi sebelum-sebelumnya juga masih banyak lagi channel-channel tentang keilmuan fotografi yang lainnya. Nah, selain itu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari sponsor. Sebentar saya panggilkan dulu sponsor kita dari Dr. Zainal. Mungkin Pak Dokter mau menyampaikan sepatah dua patah kata dari pihak sponsor. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih buat Om Sandi, keren banget itunya, inspirasinya sangat menginspirasi. Juga acara dari teman-teman Insan Indonesia juga keren-keren, pembicaranya mantap-mantap. Mungkin itu aja sih. Kalau saya sudah terima kasih teman-teman sudah mau membuat sebuah acara sehingga kita bisa sharing-sharing ilmu dan saling menginspirasi. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih dari Pak Dr. Zainal ya. Oke Kang Sandi, terima kasih atas ilmunya yang sudah di-sharingkan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang lebihnya dari kami selaku panitia dari Insan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Mungkin lain waktu ya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.